Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di game Live After. Kali ini kita akan mencoba masuk ke map volcano. Di sini ada item, bukan item sih, kita akan coba explore, ya kan? Untuk di volcano ini ada apa saja kegiatan misi di sana. Nah, kalau yang sudah saya baca-baca di map volcano ini, kita di situ mendapatkan tugas. Yang pertama adalah membangun sebuah tembok besar barikade untuk menahan lava dari Gunung Merapi ini ketika meletus, ketika erupsi, tidak sampai merusak kota yang di sekitarnya. Dan misi yang kedua adalah di sini kita diminta untuk membantu atau rescue, ya, menyelamatkan warga-warga di sekitar pemukiman daerah lereng Gunung Merapi. Jadi langsung kita saksikan aja bagaimana proses game ini menjelaskan misinya. Jadi di sini pertama kita ketemu dengan Captain ketika sudah selesai turun dari helikopter, dan saya mencoba berjalan ke poin item di map gitu ya, untuk melihat tugas apa yang akan kita dapatkan dari karakter leader karakter yang ada di Live After, khususnya di volcano map ini, ya. Nah, jadi di sini saya coba melihat dulu sekitar ada apa, karena di bagian kiri atas itu ada kira-kira apa ya, lapar, kalau kita bisa bilang lapar bahasanya. Nah itu di situ saya coba makan dulu. Aduh, tapi di sini saya diserang sama monster. Jadi saya coba ini recovery HP, baru saya temuin perawat yang ada di depan untuk full HP lagi, merecover full. Nah, dari perawat ini lihat tuh hijau di kiri atas, makin lama makin bertambah dan full. Oke, ketika sudah full, kita coba makan ya kit. Nah, sini saya coba akan muter-muter sedikit lah, mengingat lagi karena saya nggak begitu hafal. Di sini ada panah kuning di atas karakter, itu biasanya tugas gitu ya, yang harus kita selesaikan. Nah, di sini kita coba berbicara dan memilih dengan mengklik-klik kolom-kolom komentar gitu kan. Nah, di sini untuk poin pertama ini, itulah yang kita katakan tadi, kita mendapatkan tugas untuk, nah saya coba marking. Nah, yang saya marking di tengah map itu adalah lokasi kita untuk merepair dinding, membuat dinding, itulah barikade gitu. Jadi kalau gunungnya meletus, diharapkan lavanya tidak sampai betul-betul meluluh lantakkan kota di Live After ini. Kita coba jalan. Jadi fungsi kita tadi marking map, nah itu menandai supaya kita nggak tersesat ya, kadang nggak hafal dengan map-map baru semua. Nah, ini sekarang kita udah sampai di tembok. Nah, itu ada juga ada player lain yang sedang merepair tembok. Nah, kita cukup berdiri di apa ya, bayangan putih itu, cahaya putih. Kita klik. Nah, ini ada persyaratannya. Kita masuk merepair tembok ini dengan grip steel. Nah, kalau sudah berhasil, kita mendapatkan apa ya, feedback ya, berupa uang dan item lainnya gitu, sebagai bentuk terima kasih begitu. Oke, jadi ini coba kita repair lagi, kita repair terus sampai selesai. Nah, itu kurang 3 lagi, kita langsung aja kita pakai semua karena kan today guardnya, nah itu ada sampai 5. Oke, nah ketika sudah selesai merepair 5, kita lihat dulu atasnya. Oh ya, ternyata sangat tinggi sekali temboknya.
Kita cek kalau sudah kira-kira tidak ada tugas yang kita lewati, saatnya kembali lagi. Itu kita coba kembali ke tempat tadi. Oke, di sini saya melihat ada panah kuning lagi, seperti dokter atau perawat ini ya. Nah, kita coba dekati dan kita coba Pola, namanya Pola. Kita berbicara kepada Nyonya Pola. Di sini kita disuruh memilih kira-kira solusi apa yang kita lakukan ketika terjadi erupsi. Ya, di sini ada choice-nya, pilihannya. Yang ada take a step back to reduce injury, dan yang D ada believe in working together. Nah, jadi pertama kita nggak percaya nih dengan adanya tembok itu, makanya saya pilih A, saya mau evakuasi aja orangnya. Kalau kita pilih B itu berarti adalah kita percaya kalau tembok itu mampu menahan lava. Kalau seperti itu enggak begitu percaya, makanya saya tadi pilih A, saya mau menyelamatkan warga-warga yang ada itu. Nah, di sini kita berbicara ke Pola. Oke, jadi poin yang kamu dapatkan ada selamatkanlah mereka. Saya coba cari di map dulu. Nah, di situ ada kuning, saya marking lagi merah. Itu adalah target yang saya tuju. Aduh, jatuh ini. Jadi di sini setiap ada gempa gitu, kalau kita nggak hati-hati kita bakal jatuh ya, dan darah kita berkurang ya, HP kita berkurang. Jadi untuk mensiasatinya tuh, ketika ada gempa pertama datang itu kan layar goyang-goyang tuh. Nah, di situ kita jongkok. Kalau kita jongkok ya insya Allah lah, mudah-mudahan kita nggak bakal jatuh geblak kayak tadi gitu, enggak itu. Nah, kita coba menuju ke mana orang yang mau kita tolong tadi. Di map sudah kita tandain, sudah kita marking. Nah, kita cari, kita keliling kota dengan petunjuk tanda marking map tadi. Dan agak kelewatan ya, kita balik sedikit, belok kanan. Nah, ke kiri lagi sesuai dengan map. Nah, itu ada cahaya. Nah, cahaya itu yang kita tuju targetnya, itu orang yang akan kita rescue atau kita tolong. Kita dekati, ada pilihannya rescue. Oke, rescue ada loadingnya. Sekarang kita bawa dia ke mana, area penyelamatan gitu. Kita terus berjalan menuju area penyelamatan. Jadi kalau kalian bingung ini harus dibawa kemana, coba dilihat di map aja ya. Itu biasa ada kayak tanda panah berapa penjuru ya, 4 penjuru gitu ada masing-masingnya, tapi dia warna kuning. Nah, itu dilihat aja tuh, biasanya itu targetnya ya, sama seperti untuk tugas dan lain-lain gitu, tasnya. Nah, ini kita bawa ke tempat healing. Nah, di situ ada lingkaran hijau, nanti begitu kita dekati dia otomatis lepas dari kita, orangnya hilang. Oke, nah di map itu kelihatan ada kuning lagi, kita buka map. Nah, itu dia kuning, kita marking lagi, kita menuju ke sana lagi. Nah, itu artinya korbannya ada di situ. Kita menuju ke sana, kita jalan. Enggak lama sih memang, tapi ya enggak begitu lama. Nah, di sini ada kelihatan kan tadi di layar kayak ada bercak-bercak merah, itu artinya suhu di sini sangat panas. Nah, jadi mempengaruhi darah kita atau HP kita tuh jadi berpengaruh, berkurang. Tapi ya nggak begitu banyak, paling hanya 1% atau 2% aja. Untuk mensiasatinya kita bisa ke tenda darurat tadi itu juga, ya kan.
Nah, kita minta tolong ke dokter atau perawatnya, atau kita bisa ngambil dari medikit kita juga. Emang kan sayang kita pakai medikit, mending kita pakai itu aja. Nah, kita ke tenda posko lah, kita katakan ya, kalau di tempat kita ini. Oke, kita sudah nge-rescue lagi ya, tadi cowok sekarang cewek yang kita tolong. Nah, ini kita bawa ke tempat tadi lagi yang di dekat helikopter tadi untuk escape-nya. Kita menuju ke sana. Ya lumayan jauh sih. Jadi durasinya kalau nggak salah 14 apa 15 menit nih video ini. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mengarah ke helikopter lagi ya. Ini sudah masuk lingkar hijau, dia akan lepas lagi. Nah, itu hilang lagi sendiri. Oke. Kita coba lagi tas kuning. Oh, ada di situ. Kita menuju ke sana lagi. Apakah sudah selesai atau masih ada lagi ditolong? Belum tahu. Kita sama-sama lihat. Kita berjalan ke sana. Nah, di sini saya sempat bingung. Saya lihat kok nggak ada ya orang yang tergeletak atau cahaya putih ya. Saya coba lihat di sekeliling, nggak ada juga. Dan ternyata kita tuh harus ke tempat dokter atau perawat itu tadi lagi. Ibaratnya laporan. Ini loh, kita udah selesai nolong gitu. Hal apa yang harus kita lakukan lagi gitu. Nah, ini kita jumpa sama pola lagi. Nah, udah selesai. Nah, kita terus si polanya hilang kan, berarti artinya misi kita sudah selesai dan berakhir. Dan kita juga mendapatkan reward berupa uang dan lain-lain. Kita cek lagi di map, ada nggak tanda kuning. Oke, udah kita cek, ternyata nggak ada. Ya udah, kita coba kembali lagi ke helikopter tadi ya. Jadi sekian video dari saya tentang game Life After. Kita beraktivitas di map Volcano gitu, yang sebelumnya saya upload itu nggak ada narasinya ya, suara memang sengaja gitu karena saya memang tes explore pertama, jadi saya belum bisa menceritakan ada apa-apa saja. Ini ada gempa nih contohnya, kita jongkok supaya nggak jatuh ngeblak kayak tadi. Oke, kita akhiri video ini karena pas di Volcano map sudah habis. Yang pertama tadi kita membangun sebuah dinding besar, dan yang kedua menyelamatkan orang. Terima kasih. Assalamualaikum.